Ini mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa dipercaya ataupun sudah prosedur dari penanaman kelapa sawit ya, atau perawatan kelapa sawit. Jadi mudah-mudahan ya Anda di rumah atau kawan-kawan di rumah bisa lakukan cara yang seperti saya lakukan. Jadi kesimpulan seperti ini. Ketika kita berikan pupuk ke kelapa sawit kita atau bibit kelapa sawit kita, itu tidak akan sia-sia ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Pada kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi mengenai tanaman kelapa sawit ya. Jadi saya akan di sini akan coba terangkan kastrasi ya. Kastrasi adalah proses terpenting bagi pertumbuhan kelapa sawit ya. Jadi di sini saya akan berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman ya. Saya dulu pernah bekerja di sebuah PT dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini benar-benar asli ya, terbukti ya. Jadi kita memulai kastrasi itu tidak perlu menunggu waktu 24 bulan atau 2 tahun ya. Jadi ada baiknya kastrasi itu dilakukan sejak dini atau sejak usia umur sawit mencapai 1 tahun ya. Jadi ketika kita kastrasi buahnya, mudah-mudahan pertumbuhan kelapa sawit akan normal ya, dan stabil. Jadi untuk waktu yang tepat ini tidak perlu menunggu waktu 24 bulan ya atau 2 tahun. Jadi untuk kastrasi ini kita bisa lakukan di umur 1 tahun ya, atau ketika buah kelapa sawit sudah memenuhi pokok hingga 50%, itu sudah wajib kita kastrasi. Jadi seperti ini yang saya perlihatkan ini adalah contoh buah kastrasi ya. Jadi manfaat dari kastrasi ini adalah untuk menormalkan batang kelapa sawit atau pokok kelapa sawit ya. Jika kita kastrasi dengan tepat, mudah-mudahan bibit kelapa sawit kita akan tumbuh subur seperti ini. Ini sejak umur 1 tahun sudah dikastrasi ya, sedangkan umur kelapa sawit ini sendiri pun sudah mencapai 1,5 tahun, mau hampir 2 tahun. Jadi ketika kita kastrasi buahnya, pupuk yang kita berikan ke pokok kelapa sawit tidak akan sia-sia ya. Karena jika kita telat kastrasi, jadi kesimpulan seperti ini. Ketika kita berikan pupuk ke kelapa sawit kita atau bibit kelapa sawit kita, itu tidak akan sia-sia ya. Tidak akan habis vitaminnya untuk memenuhi buah yang tidak berguna ini atau buah kastrasi ini. Jadi ketika kita pupuk, itu hasilnya akan lebih bagus lagi ketika buahnya sudah kita kastrasi. Jadi pupuk yang kita berikan tidak sia-sia. Jadi ketika kita tidak kastrasi, pupuk yang kita berikan itu sebenarnya sia-sia ya. Dia hanya memperbesar buah ini, sedangkan buah ini tidak layak produksi ya. Jadi hanya dibuang, makanya sia-sia. Kita harus antisipasi dengan kastrasi sejak dini. Dan tidak perlu menunggu waktu 24 bulan atau 2 tahun. Jadi bisa dilihat ini kelapa sawit saya. Sejak umur 1 tahun sudah sering saya kastrasi. Jadi mudah-mudahan batang atau pokok sawitnya menjadi tumbuh lebih sehat dan subur ya. Karena pupuk yang kita berikan tidak percuma. Dia tidak terbuang sia-sia. Jika kita melakukan pemupukan dan buah kastrasi masih banyak, itu akan percuma. Jadi kita kastrasi itu di umur 1 tahun, atau kira-kira buah pada pokok kelapa sawit ini memenuhi pokoknya sudah 50%, itu sudah wajib kita kastrasi ya. Jadi kastrasi itu tidak hanya di umur 2 tahun atau 24 bulan ya. Kita bisa lakukan kastrasi di umur 1 tahun ya.
biasanya juga tergantung dari jenis bibit yang kita tanam. Jadi tidak semua bibit ketika umur 1 tahun sudah berbuah ya. Jadi sebagian ada yang berbuah, sebagian ada yang belum. Itu tergantung jenis bibit yang kita tanam. Contohnya seperti ini sudah umur 18 bulan, tapi sejak umur 1 tahun sudah banyak buahnya. Ini kita bisa kastrasi. Kita kastrasi pun tidak pilih-pilih ya. Baik itu bunga jantan maupun bunga betina, kita harus wajib kastrasi semua. Dan untuk buahnya juga. Ini masih yang belum saya kastrasi. Sebenarnya beberapa saat lalu sudah saya kastrasi, ini sudah tumbuh lagi buah kastrasinya. Jadi kastrasi ini adalah buah yang tidak layak produksi ya, atau belum layak produksi karena memang bobotnya masih di bawah 5 kilo. Jadi wajib kita buang. Di samping itu juga buah kastrasi ini memperlambat pertumbuhan pokok kelapa sawit ya, sehingganya ketika pemberian pupuk yang diserap itu hanya untuk memperbesar buah kastrasi ini, jadi sia-sia. Sedangkan buah kastrasinya akan kita buang ya, karena belum mencapai bobot 5 kilo, jadi sia-sia. Makanya kesimpulannya ketika kita akan memberikan pupuk pada pokok kelapa sawit, sebaiknya kita kastrasi buahnya ya. Ya pada intinya buah yang sudah memenuhi pokok hampir 50% lah, itu kita bisa kastrasi. Jadi ketika kita pemberian pupuk tidak akan sia-sia ya. Dan saya ini memberikan tip ataupun sebuah pengalaman berdasarkan yang saya pernah lakukan ya di PT ya. Ini mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa dipercaya ataupun sudah prosedur dari penanaman kelapa sawit ya, atau perawatan kelapa sawit. Jadi mudah-mudahan ya Anda di rumah atau kawan-kawan di rumah bisa lakukan cara yang seperti saya lakukan. Tidak perlu menunggu waktu hingga 24 bulan atau 2 tahun. Jadi ketika sudah berumur 1 tahun, buahnya sudah 50% memenuhi pokok, kita wajib kastrasi. Manfaatnya apa? Agar pupuk yang kita berikan tidak sia-sia atau percuma ya. Karena biasanya kawan-kawan di rumah salah cara ya. Salah cara itu tidak baik juga. Jadi bagi kesuburan kelapa sawit, ketika kita memberikan pupuk sedangkan buahnya belum kita kastrasi, itu pupuk hanya akan memperbesar buah yang kita akan kastrasi ya. Jadi sian pupuk itu sendiri pun akan berbuah baik ya kepada pokoknya. Jadi manfaatnya pokoknya menjadi lebih besar, dia tidak lagi memberikan pupuk ke buahnya. Jadi seperti ini adalah buah kastrasi ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya informasikan tentang kastrasi ini ya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita bersama. Dan untuk yang buat para pembudidaya kelapa sawit, semoga sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.